Sir wangi sapiturong bisa nendra kagodha mring wewayang. Kembali lagi dengan saya Cecep Bustomi, yang dimana dari kemarin-kemarin Cecep Bustomi itu menampilkan video-video yang ya bukan menunjukkan bahwasanya itu bukan Cecep Bustomi, melainkan hanyalah video-video biasa. Tetapi pada malam hari ini Cecep Bustomi akan melanjutkan visi dan misi dari Cecep Bustomi, yaitu cerita-cerita tentang horor. Dari kemarin Cecep Bustomi memang tidak menayangkan video-video yang dimana bukan dari NES channel Cecep Bustomi, tapi malam hari ini Cecep Bustomi akan melanjutkan cerita tentang horor. Jadi cerita horor pada malam hari ini adalah Kawin Lari, yang dimana ada salah seorang pasangan yang tidak disetujui oleh kedua orang tuanya, yang menyebabkan kedua pasangan itu melarikan diri, yaitu kawin lari. Sebelum kita lanjut ke ceritanya lebih jauh lagi, terima kasih, saya akan mengucapkan terima kasih kepada kalian semua, para yang sudah subscribe channel saya, yang sudah like, dan juga yang sudah komen pada channel saya. Begitupun yang sudah sering mampir ke channel saya, yang sudah kembali lagi ke channel saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada kalian semua. Dan semoga kalian semua dipanjangkan umurnya, dilapangkan rizkinya, mengalir berkah juga kepada kalian, juga buat keluarga kalian. Langsung saja ke ceritanya. Jadi pasangan ini akhirnya melarikan diri dari rumahnya masing-masing. Dia bertemu di suatu tempat dan dia pergi jauh dari kampungnya. Dia menikah di salah satu tempat, tetapi mereka sempat bikin KTP di sana, ya sudah ngontrak lah menjadi penduduk sana, bahkan sampai punya rumah. Tapi pernikahan mereka selang berapa tahun kemudian, mungkin ini dosa yang mereka perbuat karena tidak direstui oleh orang tua. Mereka kabur dari rumah, bukannya membawa kebahagiaan, tetapi malah membawa petaka bagi keduanya, yang menyebabkan mereka itu mati mengenaskan. Jadi pada waktu itu kedua pasangan itu sedang berjalan-jalan ya di suatu mall atau Alfamart atau apalah. Intinya lagi di perjalanan, tiba-tiba mengalami sebuah kecelakaan, keduanya pun meninggal. Nah, horornya di mana? Jadi ketika sebelum keduanya itu mati, meninggal dunia, sempat ada orang yang menjumpainya dalam sakaratul maut. Dia berkata, "Sampaikan maafku kepada kedua orang tuaku." Begitu. Jadi si orang tersebut yang merasa dititipi pesan seperti itu selalu dihantui. Setiap hari, setiap malam, di rumah, di jalan, selalu kebayang-bayang suaranya kedua pasangan itu dan berkata, "Sampaikan maafku pada orang tuaku,
sampaikan maafku kepada kedua orang tuaku. Entah itu yang wanita, entah itu yang pria, semuanya bilang seperti itu. Jadi kesimpulannya kan ini kesalahan mereka berdua yang mengakibatkan harus meminta maaf kepada orang tua lantaran orang yang terakhir berjumpa dengannya disuruh meminta maafkan, sampaikan maafnya kepada kedua orang tuanya. Kebetulan itu ada 2 orang laki-laki, keduanya itu sama-sama mempunyai pesan seperti itu, karena keduanya pun di TKP itu mendengarkan semuanya dan sangat jelas. Akhirnya setelah beberapa hari, ada 3 hari 4 harian, gimana ya, telinganya itu selalu berdenging seperti itu, yang akhirnya kedua orang tersebut itu mencari asal usul mereka, identitas mereka, dibuka di KTP, asalnya dari mana. Setelah ketemu, terus orang itu pergilah ke rumah tersebut, ke rumah orang tuanya. Alhasil singkat saja ceritanya, sampailah di rumah kedua pasangan tersebut dan ketemu, meminta maafkan bahwasanya saya dititipi pesan dari anak Anda yang bernama A, sebut saja A ya, untuk meminta maaf bahwasanya dia belum sempat meminta maaf, ternyata mengalami kecelakaan yang mengakibatkan mereka itu mati. Setelah selesai, terus pergi ke rumah yang pria. Sampainya di sana juga menyampaikan hal yang demikian, intinya meminta maaf, pesan dari almarhum dan almarhumah untuk meminta maafkan kepada kedua orang tua, dan dimaafkan. Akhirnya 1 hari pulanglah dia ke rumah, kedua mayat tersebut menghampirinya, mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan akhirnya sudah tidak terbayang-bayang lagi suara pesan saya sampaikan, tetapi ketika sudah disampaikan tidak lagi ada suara seperti itu, tidak ada lagi bayang-bayang seperti itu, dan kehidupan berjalan kembali seperti normal biasanya. Mungkin hanya demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah mendengarkan, terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Dan buat kalian yang belum komen, belum like, apalagi yang belum subscribe, silahkan tinggalkan di jejak kalian di situ. Dan apabila cerita ini ada kesamaan atau ada ya yang mirip-mirip lah, saya minta maaf. Bukan saya membuka atau saya apalah, intinya ini hanyalah cerita yang saya dapat dari seseorang yang harus saya ceritakan. Jangan pernah kalian lari dari restu orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.